Semua. Ada 3 hal yang menarik dalam peringatan kita HUT RI yang ke-78. Yang pertama, tema tahun ini bicara tentang terus melaju, Indonesia maju. Saya apresiasi dulu nih untuk teman-teman, boleh dong? Untuk persiapan acara hari ini, itu menunjukkan arti bahwa tidak ada hasil yang baik tanpa sebuah proses. Boleh kita aplaus untuk teman-teman semua yang bertugas hari ini. Itulah arti kata melaju. Bayangkan teman-teman, ada sebuah perahu, tapi yang satu bergerak dayung ke kiri, yang satu ke kanan. Apa yang terjadi? Jika tidak kompak, maka akan terjadi pelambatan. Dan ini yang kita tunjukkan dengan waktu yang ada dari informasi bahwa kita mau menyiapkan upacara 17, teman-teman dengan mandiri, saya bilang ya. Ini Pak Ngatiman, Pak Soleh, dan teman-teman juga semua bisa bekerja sama. Dan hari ini kerjasamanya ternyata bukan hanya melibatkan tim yang ada di PBVNV. Ini luar biasa. Ya, tadi saya dengar ada tim dari Illustria juga. Terima kasih untuk supportnya, ya. Itulah arti yang pertama. Jadi teman-teman sebagai jajaran security, kita tahu bahwa terus melaju ini adalah poin penting untuk kita tingkatkan terus bagaimana profesionalisme kita, bagaimana janji komitmen kita untuk menjaga kompleks ini makin baik. Siap? Siap! Yang kedua, apa arti 78? Ya, tahun ini 78 ini. Ya. Ini diingatkan juga bagaimana usia kita. Nggak ada orang yang bisa menunda umur. Waktu akan terus berjalan. Dan di waktu yang terus berjalan ini cuma ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kita makin maju, makin berkembang, atau pilihan yang kedua, kita mundur atau tertinggal. Di zamannya semakin tidak pasti, kata orang, ya, saya yakinkan teman-teman juga, yuk kita satukan sinergi. Dan sinergi ini yang paling penting adalah menjaga mental. Menjaga apa, teman-teman? Mental. Apa arti mental? Kita boleh lihat setiap orang tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi dengan bagian lain. Pada waktu kita berkomunikasi, mungkin terjadi yang namanya sebuah konflik. Apakah konflik harus tidak ada? Tidak. Konflik yang bagus harus tetap bisa dimanage. Karena ini ibaratnya, kalau teman-teman tahu, bagaimana kita membuat sebuah api unggun. Api unggun tidak ada yang bisa nyala dengan baik apinya pada waktu kayu-kayunya hanya disejajarkan. Kalau kita mau buat api unggun yang bagus, kayu-kayu ini harus dibuat bersilangan. Inilah yang disebut dengan konflik yang membangun. Jadi teman-teman semua, saya yakin apapun konflik yang ada ya di dalam kawasan kita di PBVNV adalah konflik yang kita harus selesaikan dengan baik. Siap? Siap! Dengan profesionalisme kita yakin semua konflik adalah tujuannya untuk membuat api unggun itu semakin menyala dengan baik. Ya. Dan kalau kita lihat yang ketiga, ini yang mungkin tidak banyak yang tahu. Bicara tentang usia 78 tahun, belum tentu ini akan kejadian di kita hari ini bisa merayakan dengan baik. Kalau kita lihat sejarah perjuangan bangsa kita, ini yang dikatakan bahwa ada sebuah momentum. Teman-teman tahu, waktu awal sebenarnya tidak ada orang yang sama-sama memikirkan satu hal tentang bahwa kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi setelah kejadian bom atom pertama tanggal 6 Agustus di Hiroshima, 9 Agustus di Nagasaki, kelompok-kelompok tertentu mendorong Soekarno dan Hatta, bapak proklamator kita,
untuk segera merayakan dengan namanya proklamasi. Karena secara aturan pemerintah Jepang baru mulai mengizinkan di tanggal 24 Agustus. Jadi kalau teman-teman apa yang kita bisa pelajarin di sini, yang mendorong ternyata adalah kelompok-kelompok muda. Saya yakin Pak Ngatiman, Bapak termasuk yang paling senior usianya, siap ya? Tetapi jiwa kita muda, sama-sama jiwa kita muda. Artinya apa? Inilah disebut dengan kerjasama lintas generasi. Seperti tema kita PPVNV di tahun ini, kalau teman-teman tahu, kita mengusung tema 5G, maju melaju. 5G ini bicara tentang 5 generasi yang ada di kawasan kita. Generasi yang pertama adalah generasi Pak Ngatiman. Tepuk tangan dulu untuk generasi Pak Ngatiman. Ya. Ini adalah generasi kelahiran tahun 49 sampai 64 yang kita sebut generasi baby boomers, Pak. Ya. Generasi kedua, ini adalah generasi X yang lahir dari tahun 65 sampai 79. Itu generasi saya, yaitu generasi X tadi. Generasi ketiga yang paling sering disebut itu generasi Y atau millennials, ya. Teman-teman sering dengar itu. Di kawasan kita ini juga semakin banyak, yaitu mereka yang lahir dari tahun 80 seperti Pak Erik di sini sampai era tahun 99. Dan yang menarik, waktu saya sendiri datang di kawasan ini 4 tahun yang lalu, saya jarang melihat dua generasi ini. Entah waktu itu karena COVID mereka ada banyak di dalam rumah, tapi hari ini kita lihat ada yang disebut dengan generasi Z, kelahiran tahun 2000 sampai 2014, dan generasi Alpha itu mulai tahun 2015. Anda lihat anak-anak kecil yang begitu banyak. Ini bicara tentang apa? Tahun 2007 tanggal 12 Juni saya pernah ketemu dengan satu orang profesor Jepang namanya Profesor Furusawa. Dan waktu itu kita di Osaka, dia bilang satu hal, Anda dari Indonesia, harusnya Anda adalah orang-orang yang paling berbahagia. Waktu itu saya juga bingung, kenapa Indonesia saja yang dipuji, karena banyak negara-negara lain. Dan saya tahu orang Jepang bukan orang yang suka memuji tanpa data. Kembali lagi ya, tanpa data. Mereka selalu bicara dengan data. Dan mereka menunjukkan bahwa ini datanya. Di tahun 2030, bangsa Indonesia harusnya punya kesempatan menjadi bangsa salah satu yang paling maju di dunia. Kita bayangkan kalau kesempatan momentum ini ada, tadi seperti momentum untuk memproklamasikan kemerdekaan kita, tapi kita diam, apa yang terjadi? Jadi saya yakin teman-teman di sini semuanya ada sinergi. Warga di sini tidak bisa akan baik, nyaman energinya jika kita tidak punya jajaran kekuatan di keamanan juga. Benar Pak ya? Ya. Dari sinilah kita menyatukan hati, mental kita bersama. Yuk, selalu kita lakukan dua hal. Sinergi dan tidak pernah putus untuk mencapai apa yang terbaik, termasuk untuk kita sendiri. Kita berkarya, bekerja di sini tentunya. Yang pertama untuk keluarga kita buat keluarga-keluarga kita bahagia. Benar teman-teman? Lakukan yang terbaik, kita buat juga warga di komplek kita bahagia. Dan yang terakhir, yuk sumbangsi untuk Indonesia kita. Karena momennya 7 tahun lagi, mungkin itu yang menikmati bisa anak kita, cucu kita. Namun siapkan dan kita bisa buat contoh hari ini melalui peringatan HUT RI ke-78. Kita yakin kompleks kita PPVNV ini akan menjadi kompleks yang makin berdaya dengan kekuatan sinerginya dan kekuatan mentalnya. Dan kita doakan, insya Allah kalau Tuhan menyetujui, maka semua kita akan buat lebih baik. Di tahun depan kita akan melihat di sana terbangun namanya Balai Warga, yang kita sebut sebagai bagian contoh kecil Nusantara. Mungkin namanya bisa saja Balai Warga Nusantara kecil, atau kalau kita mau lebih ke go internasional gitu ya Pak Ngatiman ya, Pak Soleh.
Pak Wawan, namanya Balai Warga Little Nusantara. Ini bukan bicara tentang produksi apa, bukan. Tapi ini adalah keyakinan kita sama-sama bahwa kita bisa menjadi miniatur untuk Indonesia. Di kompleks kita keberagamannya luar biasa. Saya tidak pernah dapatkan di kompleks sebelumnya. 17 tahun saya ada di sana. Tapi disinilah kita bangun sinergi antar usia, antar agama, antar suku untuk satu. Buat kita lebih baik, buat Indonesia akan bangga juga untuk kita. Itu aja hari ini. Selamat menikmatin Dirgahayu RI ke-78 dan semakin optimis untuk masa depan kita semua dan Nusantara. Semua, apakah kita yakin bahwa ke depan kita hanya memilih satu, yaitu terus melaju, PPVNV makin maju? Apakah kita yakin? Yakin. Oke, saya akhirin di sini. Terima kasih.